Apa kabar pemirsa Dai TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah, alhamdulillah kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi di Harmoni Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema cukup penting yang kita alami akhir-akhir ini, yaitu kira-kira bagaimana melihat pandemi ini dari pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi. Tentu pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kira-kira pandemi ini jika kita melihatnya dalam perspektif sofistik, apalagi kalau kita merujuk kepada karya-karya Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, saya teringat satu bait syair dari kitab Masnawi, bait 914 dan seterusnya. Saya akan bacakan. Benar, tawakal adalah amal perbuatan terbaik. Namun memperhatikan sebab-sebab pun adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Nabi berkata dengan tegas kepada para sahabat, ikatlah kaki onta dengan tawakal. Dengarkan pula rahasia ini, al-kasibu habibullah, pekerja adalah kekasih ilahi. Jangan sampai karena tawakal, engkau lari dari usaha. Dalam tawakal, usaha lebih utama. Ketika kita melihat pandemi, banyak orang yang pasrah begitu saja terhadap apa yang terjadi hari ini tentang pandemi. Jadi dia seolah-olah ingin lepas dari seluruh usaha, pokoknya dia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada keterpisahan antara tawakal dan usaha. Tawakal adalah bagian usaha itu sendiri, bahkan dalam usaha kita mesti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu melihat pandemi ini memang jalan terbaik adalah kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu sisi kita juga harus melihat bahwa di luar itu tentu ada konteks usaha. Sebab itu kita lihat ada usaha besar di semua pihak dan kita lihat semua memiliki peran terlihat dalam yang terjadi hari ini tentang pandemi. Para saintis mencoba untuk menemukan vaksin, kemudian para psikolog menyembuhkan orang-orang yang menemukan gejolak di dalam batin. Lalu kemudian para dai kemudian mencoba untuk memberikan makna-makna yang ada di balik suatu peristiwa dan seterusnya. Kalau kita belajar dari syair Maulana Rumi, kita tidak seharusnya pasrah di dalam pandemi ini, membiarkan begitu saja dan melibatkan diri kita begitu saja menghadapi persoalan ini. Hal yang utama adalah tawakal, dan tawakal ini adalah tidak terlepas dari suatu usaha. Jadi jika ada orang memahami bahwa kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha, nah ini sebenarnya menyalahi hakikat dari makna tawakal itu sendiri. Karena sebagaimana perintah Rasulullah, ikatlah onta, kemudian tawakal. Maksudnya kita tidak boleh memisahkan antara tawakal dengan usaha. Seperti misalnya ketika kita ingin meninggalkan rumah kita biasanya mengunci pintu, kemudian setelah itu kita mengatakan bahwa saya serahkan sepenuhnya kepada Allah, saya tawakal kepada Allah. Di saat mengunci itulah, di situ ada tawakal. Karena kalau kita mengatakan setelah saya kunci pintu rumah saya tawakal, itu sama halnya saya memisahkan antara dimensi tawakal dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha. Saat kita mengunci pintu itulah, di situ harus ada tawakal. Saat sahabat mengikat onta itulah, di situ ada tawakal. Jadi dua-duanya seharusnya kita tidak pisahkan karena antara satu dan yang lain tersambung dengan sangat erat dan kita lihat keharmonian di antara keduanya. Contoh lain misalnya ketika kita ingin berusaha misalnya dalam bidang ekonomi. Nah, di awal kita menitikkan usaha, disitulah sebenarnya kita langkah yang paling baik untuk tawakal. Nah, biasanya kita sebaliknya, setelah kita mendapatkan cobaan, misalnya rugi, baru kemudian saya tawakal, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pandangan Maulana Rumi ini bukan ujian. Ujian itu adalah ketika sejak awal saya menyerahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itulah
Baru kemudian, jadi setelah itulah baru kemudian bersamaan dengan itu apapun yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam misalnya untung atau rugi, itu adalah pesan Allah Subhanahu wa taala yang harus saya terima. Insya Allah saya akan lanjutkan bagaimana melihat pandemi ini perspektif Maulana Rumi. Insya Allah saya lanjutkan setelah sesi ini. Kembali lagi di Harmoni Ramadan, pemirsa The TV, saya akan melanjutkan kajian tentang hal yang paling urgen karena kita alami semua tentang pandemi ini. Bagaimana kira-kira kita melihat masa pandemi ini perspektif Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan yang lain terkait dengan pandemi. Kita harus memahami bahwa apapun yang ada di dunia ini merupakan tajalli manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ada di dunia ini berasal dari hakikat ilahi. Tidak satupun yang ada di dunia ini di luar dari hakikat ilahi. Saya akan mengutip dari syair Maulana Rumi. Ini di kitab Masnawi, kitab 6, bait 1739. Di kata Maulana Rumi, kata Sufi, Tuhan kuasa, membuat dengan kita tak rugi. Tuhan yang membuat bunga dan pohon dari api, mampu membuat dagangan kita tak rugi. Dia yang menyebabkan bunga keluar dari duri, mampu mengubah musim dingin menjadi musim semi. Dia yang darinya segala ciptaan dibebaskan, mampu mengubah sedih menjadi bahagia. Pesan dari Maulana Rumi mengajarkan kita bahwa segalanya harus kita maknai sebagai manifestasi dari tajalli ilahi. Sebab itu mungkin di sini ada rahasia yang tidak kita ketahui dan ada banyak rahasia yang kita tidak ketahui di dunia ini. Seperti apa sih kenapa misalnya peristiwa ini terjadi? Tapi kalau soal tentang pandemi ini dan juga musibah-musibah lain adalah bukan suatu hal yang baru tentu yang kita alami. Nah, oleh karena itu kita harus maknai seperti yang diungkapkan oleh Maulana Rumi bahwa semuanya adalah tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dijelaskan kuntukan zan mafia fa ahbabtu an uraf fa khalaqtul khaliqai uraf. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku cinta untuk dikenal maka aku mencipta agar aku dikenal. Sebab itu filosofi penciptaan seluruh alam semesta ini adalah karena cinta ilahi, karena cinta, hakikat cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak satupun yang ada di alam ini di luar dari kekuasaan dan kekuatan ilahi. Sebab itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ada rahasia dan rahasia ini tentu tersimpan di dalam ilmu ilahi. Seperti apa sih yang bisa kita raih dari persoalan pandemi ini? Karena tentu setiap dari kita pasti memiliki suatu relasi yang spesifik antara apa yang terjadi saat ini yang kita sebut dengan pandemi. Semuanya berubah kita lihat dan kalau kita sekarang lihat bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan ini kan semuanya tahu-tahu berubah. Kita bangun kita berubah. Maka cara makan kita berubah, waktu makan kita berubah. Semua diubah seketika ketika kita memasuki bulan Ramadan. Nah, sebab itu pertemuan antara pandemi, bulan Ramadan dan juga yang saya disebut dengan khalwat karena di akhir bulan Ramadan ini kita ada i'tikaf, kita mulai untuk berusaha untuk memisahkan diri dari yang lain. Karena itu disebut dengan khalwat, menyendiri di tempat yang paling sepi untuk menemukan diri. Nah, pertemuan ini seharusnya kita manfaatkan dengan baik. Pertemuan antara bulan Ramadan, pandemi, dan khalwat ini adalah pertemuan yang agung karena ini memberikan kondisi luar biasa bagaimana kita bisa kembali kepada hakikat diri kita. Dia yang menyebabkan bunga keluar dari duri, mampu mengubah musim dingin menjadi musim semi. Seharusnya kita juga demikian bahwa dengan kekuatan bulan Ramadan ini, dengan kekuatan iradah kita yang mampu menahan dengan imsak ini, filosofinya adalah menahan, seharusnya kita bisa mampu mengaktualkan jiwa kita, ruhaniah kita untuk lebih baik lagi. Kalau misalnya pandemi ini membatasi kita, seharusnya dari keterbatasan itu jiwa kita menemukan kebebasan.
Makanya pertemuan antara Ramadan, puasa, khalwat, pandemi ini seharusnya memberikan kita kebebasan yang jauh lagi untuk bisa lebih memaknai. Nah, mampu mengubah sedih menjadi bahagia. Seharusnya kita tidak sedih dalam pandemi ini, seharusnya tadi kita bisa menemukan kesejatian yang paling sejati atas diri kita. Salah seorang pakar mengatakan bahwa di masa pandemi ini adalah cara terbaik untuk kita kembali berpikir tentang hakikat diri kita sendiri. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kemudian di masa pandemi ini kita bisa mengambil lebih jauh makna yang kita alami. Memang satu sisi memang akan membatasi kita, seperti yang kita lihat sekarang ini, tapi satu sisi kalau kita kembali ke dimensi batin, ke dimensi ruhaniyah, maka kita akan baik menemukan makna-makna yang ada di balik hal tersebut. Di pembahasan selanjutnya, kemudian Maulana Rumi ingin mengingatkan bahwa apapun yang diinginkan, sang pembuat sebab akan mewujudkannya. Sang kuasa mutlak membinasakan segala sebab. Kita harus yakin bahwa suatu saat pandemi ini pasti akan berakhir karena kata Maulana Rumi, sang kuasa mutlak membinasakan segala yang sebab. Perjalanan hakikat dunia ini adalah akan berakhir kepada kebaikan. Kebaikan akan selalu menjadi pemenang dan itu adalah sunnatullah. Sebab itu kita harus yakin bahwa yang kita jalani ini insya Allah semuanya akan berakhir dengan baik dan akan tiba suatu masa di mana masa pandemi ini akan berakhir. Karena begitulah perjalanan fitrah sunnatullah, bahwa wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala hakikat kebaikan, hakikat mutlak kebaikan, maka segala sesuatunya akan kembali kepada asalnya, dan asalnya itu adalah kebaikan yang sejati, dia kebahagiaan yang sejati dan keabadian dan kedamaian. Kita harus meyakini itu sehingga menumbuhkan suatu optimisme dalam diri kita dan juga memberikan energi positif kepada orang lain untuk kemudian bersama-sama melangkah mewujudkan satu jalan agar kita bisa menemukan makna-makna yang terjadi di balik pandemi ini. Seperti Maulana Rumi. Jadi benar bahwa semuanya bergantung kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi kita harus melihat bahwa kita pun harus memberikan dorongan atau usaha sehingga apa yang Allah inginkan itu terjadi terhadap kita. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubahnya. Dan ini kembali kepada pembahasan kita sebelumnya bahwa antara tawakal dan usaha itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisah. Jadi selain kita memaknai pandemi ini menjadi lebih baik, sembari itu pula kita harus berusaha bagaimana kita keluar dari problem ini. Nah, semoga kita diberi kekuatan agar kita bisa memaknai, terutama kepada pribadi kita, karena kita yang mengalami ini, tentu setiap dari kita punya pemaknaan tersendiri terhadap apa yang kita alami. Mungkin pemaknaan secara personal ini lebih menyentuh kepada diri kita, karena kitalah yang mengalami, dan itu terjadi pada diri kita. Sebab itu seharusnya itu memberikan suatu pemaknaan yang baru terhadap diri kita. Sebagaimana di bulan-bulan Ramadan sebelumnya, seharusnya kita menemukan makna baru atas diri kita. Kita terlahir kembali. Nah, seharusnya ini adalah kesempatan yang bagus dan kesempatan yang paling indah menurut saya. Di masa pandemi ini kita menemukan sesuatu yang baru sehingga kita bisa terlahir kembali dan menemukan kesejatian diri kita. Karena kapan lagi kita bisa memaknai dalam kesempatan yang luar biasa ini? Bagi sebagian orang, apa yang terjadi ini adalah makar ilahi agar semuanya berjalan dengan baik. Tentu semuanya adalah sejauh mana kita bisa memaknai masa pandemi ini dengan positif. Insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan ini setelah pesan ini. Kembali lagi di Harmoni Ramadan, pemirsa The Eye TV. Saya akan melanjutkan kajian tentang bagaimana sih Maulana Rumi melihat masa pandemi ini.
Saya sudah menjelaskan di 2 pembahasan tadi sebelumnya tentang bagaimana sih kita melihat pandemi ini hubungannya dengan tawakal, hubungannya dengan usaha, dan juga bagaimana hubungannya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya akan masuk pada kajian hikmah yang ada di balik pandemi ini. Hikmah pertama bahwa kita tahu alam ini penuh rahasia dan misteri. Tidak satupun yang kita tahu seluruh apapun yang terjadi di alam semesta ini. Nah, pandemi ini guru terbaik untuk mengajarkan kita bahwa kita harus membuka mata, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Mungkin tidak perlu jauh-jauh untuk melihat keluar, bahkan kalau kita melihat di dalam diri kita sendiri, itu ada banyak misteri yang ada di dalam diri kita. Hikmah selanjutnya yang ingin saya sampaikan khususnya tentang pandemi ini, saya akan mengutip syair dari Maulana Rumi. Dahulu kita satu tanpa kepala dan kaki, jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia semuanya sama. Manusia semuanya ciptaan ilahi, dan di masa pandemi ini semuanya orang tidak ada pengecualian. Lagi-lagi pandemi mengajarkan kita dan bisa kita sebut sebagai guru. Dia bisa kita sebut sebagai guru kemanusiaan untuk mengingatkan kembali bahwa kita semua berasal dari satu hakikat. Sebenarnya kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah ciptaan ilahi. Tidak satupun di alam ini, di dunia ini yang bukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pandemi ini mengajarkan kita bahwa untuk kembali kepada tali kemanusiaan, karena tanpa kebersamaan kita sulit untuk menghadapi pandemi ini. Kekompakan, kemanusiaan, kembali kepada nurani dan fitrah adalah jalan utama untuk kemudian kita bisa, bagaimana kita bisa keluar dari pandemi ini. Nah, seperti yang sering kita kutip dari pesan-pesan Maulana Rumi bahwa kemanusiaan itu adalah hakikat dari inti agama. Bahwa karena agama ini diturunkan untuk manusia, sebab itu dia mengajarkan bagaimana manusia kembali kepada fitrah dan nuraninya tadi. Nah, pandemi ini adalah guru terbaik untuk kita kemudian bisa memaknai ulang tentang kemanusiaan kita. Nah, sebab itu hikmah selanjutnya, karena kita tadi sudah menyebut pandemi sebagai guru, makanya hikmah selanjutnya adalah bahwa pandemi ini adalah guru kemanusiaan. Dia mengingatkan kembali tentang hakikat diri kita, tentang hakikat manusia yang begitu lemah, yang begitu papa dan tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di antara hamparan miliaran ciptaan ini, kita adalah tidak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena begini, kalau menurut hasil dari saintis bahwa seluruh virus COVID-19 ini ada di dunia itu kira-kira hanya secukup 1 sendok saja. Jadi kalau virusnya dikumpulkan seluruh dunia ini yang kemudian mengakibatkan orang sakit, itu kira-kira hanya 1 sendok saja. Dibayangkan dengan berat sebegitu, itu kemudian bisa meruntuhkan seluruh pondasi-pondasi kemanusiaan kita, mulai dari ekonomi, peradaban kita, dan seterusnya. Sebab itu hal yang paling kembali kita ingatkan bahwa pandemi ini bisa kita maknai sebagai guru kemanusiaan untuk kemudian kita bagaimana selalu mengingatkan diri tentang hal yang paling utama. Nah, selanjutnya, hikmah selanjutnya adalah pandemi mengubah cara pandang kita. Ada banyak hal tentang pandemi ini bagaimana kemudian dia tiba-tiba datang dan mengubah cara pandang kita. Mungkin saya mengingatkan bagaimana setiap orang punya pandangan terhadap pandemi ini ketika di awal-awal pandemi ini mulai, yang diawali dari Wuhan. Semua orang punya asumsi-asumsi, tapi kalau kita lihat ternyata hampir semua asumsi itu adalah asumsi yang tidak tepat terhadap pandemi itu. Dan itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita ini memang tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia adalah guru kemanusiaan, guru untuk mengingatkan kembali tentang hakikat kita. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian fakir menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seyogianya hakikat manusia adalah kefakiran itu sendiri. Jika kita mengingat ini, kita akan mengingat dimensi kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini karena kita hanya memiliki sesuatu,
lalu kemudian kita merasa angkuh, merasa ria, merasa besar terhadap manusia yang lain. Tapi kalau kita kembali, sebagaimana pesan-pesan Maulana Rumi, apapun yang kita miliki, sebesar apapun itu, seluas apapun itu, yang masuk ke tenggorokan kita adalah seluas tenggorokan kita saja. Jadi meskipun kita memiliki banyak harta, tapi yang masuk tenggorokan kita itu seluas dari tenggorokan kita sendiri. Tidak mungkin lebih dari itu. Nah, cuma ketamakan manusia kemudian melupakan hakikat dan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Seharusnya hikmah-hikmah inilah yang kemudian kita ambil dan kemudian kita teladani dan kemudian kita sebarkan kepada orang lain. Karena ya Yuhannas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kefakiran. Orang yang memiliki keangkuhan dan kesombongan tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang kita miliki di hadapan Ilahi adalah kefakiran. Sebab itu Quran tidak mengatakan bahwa kita miskin ya, tapi Quran mengatakan kita fakir. Fakir itu tidak ada sesuatu pun yang kita miliki. Dan itulah modal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kenapa Tuhan mengajak kembali. Dia akan mengajak kembali kepada orang-orang yang merasa dirinya fakir. Semoga hal ini bisa kita memaknai lebih dalam lagi tentang apa yang kita alami sekarang ini, khususnya di masa pandemi. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain, insya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas pemirsa semua. Saya akan akhiri, dan sebelum itu saya ingin ingatkan tentang 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.